Kita ini kan dari pagi sampai sore ini mau ngomong apa sih? Saya tadi diwawancarai wartawan, ini kan persoalannya nih, mau ngapain BPJS ke depan? Iya kan? Tadi Pak Abidin Fikri bilang 3 periode di sini, saya 4 periode. Mungkin yang teman-teman Kemenkes kayak BPJS sudah bosan dengar saya. Tapi ini perlu saya bicara dengan Saudara Menteri Kesehatan. Tadi perlu lompatan-lompatan, kalau perlu lompat tinggi. Baik Pak Presiden tahu. Jangan juga Pak Presiden ngomong di TV, saya lihat bolak-balik ngomong seolah-olah jangan cari pembenaran juga gitu loh pemerintah ini. Ini loh yang udah saya berikan untuk rakyat, yang sudah dibayar oleh pemerintah negara sekian triliun. Nggak penting rakyat lihat itu. Yang rakyat bilang, ini loh masih ada yang nggak bisa bayar, ini loh masih ditolak dari rumah sakit, dan itu melanggar konstitusi. Jadi saya perlu ingatkan nih teman-teman semua, baik Kementerian BPJS, Badan Pengawas maupun DJSN, dan kita semua yang ada di sini. Mumpung tanda tangan kita masih laku, jangan cuma lihat diri kita sendiri. Kalau Menteri Kesehatan sakit, anggota DPR sakit, Abdi Waluyo, wow, udah disambut sama perawatnya. Ibu sakit apa, mau ke dokter Pras, mau gini, udah. Karena kita pakai jasindo, ya kan? Begitu Menteri Kesehatan disahkan aja, saya lihat Sekjen udah menyamperin. Tapi ketika kita sudah tidak jadi apa-apa yang diberikan untuk rakyat ini, apa sih sebenarnya historinya bisa lahir BPJS itu apa? Kan ingin memotong birokrasi kesehatan supaya tidak berbelit-belit. Dulu ada Jamkesmas, Jamkesda, Askeskin, SKTM, bla 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 bla, supaya mimpi kita ada jaminan sosial tingkat nasional, sehingga orang Pandeglang sakit di Bandung, orang Papua sakit di Aceh, itu semua hak warga negara Indonesia. Kita orang Indonesia punya hak yang sama. Itu perintah Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H. Setiap warga negara punya hak sehat yang sama. Mau Menteri Kesehatan, mau anggota DPR, tukang ojek, satpam, tukang wartawan, tadi saya bilang wartawan. Itu tadi dibilang sama Pak Omon, Pak Anwar, anggota buruh. Jangan dilihat gajinya. Hari ini ada yang gaji 7 juta begitu PHK. Belum masuk data orang miskin. Anaknya sakit, siapa yang tanggung jawab? Tapi dia warga negara Indonesia loh. Kalau konstitusi mengatakan setiap warga negara berhak mendapat pelayanan hidup sehat yang sama. Saya mungkin nggak seneng melihat data itu, nggak seneng. Di situ 222 juta. Kalau dihitung masih 38 juta yang belum tercover. Padahal kita baru kemarin ngomong rapat poksi 7%, padahal ini 14%, udah nggak bener. BPS data orang miskin beda sama BKKBN, beda lagi dengan pemerintah daerah. Mau pilkada data orang miskinnya nambah. Nggak ada yang benar, nggak ada yang benar. Sekarang pokoknya bagaimana warga negara punya hak sehat yang sama. Mau punya mercy, mau tukang rumput, sama dulu. Soal akhirnya kita tidak pakai sekarang anggota DPR, kita pakai jasindo, kita punya hak yang sama dulu. Terus argumentasinya, iklannya di TV, saya muak kalau lihat. Gotong royong, dengan gotong royong yang sehat memberi yang sakit, semua tertolong. Gotong royong itu yang kata Bung Karno, bukan begitu. Saya bikin got, oh ada yang punya teh, ada yang punya singkong rebus, dengan sukarela, dan punya itu konsep gotong royong benernya. Dari Pancasila, Sila, Trisila, Ekasila, itulah gotong royong. Kalau gotong royong orang dipaksakan itu pemerasan. Kamu boleh nggak kena ini mandiri, harus satu keluarga 5 orang, itu yang tadi dibilang sama Adinda Anwar. Suruh ikut 5 orang. Itu pemerasan, Saudara Menteri. Gotong royong yang dia udah tahu satu keluarga yang rawan sakit, anakku yang nomor 3, oh gajiku segini. Tadi siapa yang katanya mau ngeliatin nanti di daerah pemilihannya? Saudara Salehno. Saya yang sehari 20.000. Dia bisa menggotong royongkan satu orang, ya udah alhamdulillah. Itu harusnya tanggung jawab negara loh, tanggung jawab pemerintah loh. Dia udah mau menggotong royongkan satu orang, jangan dipaksa juga dong 5 orang. Itu namanya pemerasan. Tanggung jawab negara, jangan lagi bicara nanti rugi dong BPJS, nanti pemerintah rugi dong. Bung Karno dulu memerdekakan Republik ini, Saudara Menteri, kan tentara, pasti belajar dong Lemhanas. Saya nggak belajar Lemhanas, saya tahu. Bung Karno dulu nggak pernah mikir kita gaji tentara segini PNS-nya, yang penting proklamasi, itu dulu. Ini nggak usah mikir, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh. Maka itu perlu lompatan.
Kalau belum udah takut rugi, takut mundur. Pak Jokowi wali kota sudah bisa memikirkan 250.000 rakyatku di Solo harus bagaimana sehat semua, pintar semua, dapat pekerjaan semua. Itu perintah undang-undang, bukan neko-neko. Begitu jadi gubernur DKI yang memikirkan 9 juta, begitu jadi presiden 260 juta. Makanya perlu yang bantu Bang ini memikirkan. Jadi bukan ini data, ini kalau itu mau udah yang satu bisa ngerampok, kalau bisa yang lain juga ngerampok begitu. Tapi ini hak rakyat. Undang-undang kesehatan juga mengatakan di situ, tapi mana rakyat ada yang terbela? Nggak ada. Padahal udah kita cantumkan di Undang-Undang Kesehatan pasal 32. Rumah sakit menolak pasien, sanksi pasal 190. Baru nolak saja sanksinya 2 tahun dan saya dulu nggak mau bilang atau 200 juta. Kalau karena ditolak yang tadinya dia stroke ringan begini jadi permanen gini apa mati, 10 tahun dan 1 miliar. Tapi nggak pernah ada pasien dipenjarakan dapat itu si dokter atau perawat atau apa, tapi selalu pasien yang jadi kalah. Padahal kita udah cantumkan kedaulatan pasien di pasal itu, nggak pernah sosialisasikan karena teman sejawat itu ikatannya terlalu tinggi. Saya pernah dibully sama ID di somasi, bukan dokter Terawan aja, karena statement saya yang menyakitkan. Saya bilang dokter lebih jahat daripada polisi nilang orang sehat, dokter nilang orang sakit. Saya langsung bilang dokter Ipka Cipaning keluar dari ID. Saya dulu masih Jainal, ketua ID-nya. Saya bilang, Jainal, yang milih gue bukan lu, yang milih gue rakyat Sukabumi. Saya statement gitu, saya bilang sama anak saya yang dokter, kalau kamu mau jadi dokter jangan jadi pedagang. Kalau jadi pedagang tidak bisa jadi dokter. Nggak boleh dua-dua itu terjadi. Tapi sekarang dokter-dokter jadi pedagang repot. Dan tidak harus USG. Jadi perlu revolusi mental dulu itu. Kalau kita dulu kan ilmu dari dosen kita, kepintaran dari Tuhan kita terapkan. Sakit apa Bu? Panas, berapa hari? 4 hari, coba lidahnya observasi typhoid. Ibu di rumah diet lunak. Enggak kalau sekarang, dokter sekarang padahal udah tahu observasi typhoid. Tapi dia bilang ini, oh lab ya, 15% dari labnya. Iya kan? Dan salahnya lagi, ini kok labnya ragu ya, ulang Bu. Kan bukan salah pasiennya, double 15%. Itu alat terpakai, konsul dokternya dapat, ya kan? Itulah kapitalisme masuk di bidang kesehatan. Yang tadinya kesehatan itu orientasi sosial, karena pengaruh kapitalisme bergeser menjadi komersial. Ini tanggung jawab kita bersama. Kalau cuma ngomong masalah defisit ini data nggak selesai. Biar orang kaya juga punya hak yang sama. Tapi persoalan negara baru bisa mengasuransikan kelas 3. Ya lu kalau mau itu mimpi kita ke depan, mudah-mudahan nanti bisa di kelas 1 kayak Kuba gitu. Jadi dari Fidel Castro sampai rakyat sama. Begitu. Tapi baru bisa kelas 3 gitu. Kalau lu kurang nyaman ya lu carilah swasta. Tapi semua punya sama dulu, jangan nanti tiba-tiba PHK. Oh belum masuk data sakitnya ini. Ini karena bukan tim suksesnya nggak masuk ini. Yang penting itu, dan pemerintah harus bisa semua kelas 3 tadi Anwar betul itu. Swasta maupun ada undang-undangnya. Kan ada undang-undang rumah sakit. Bahwa rumah sakit swasta harus 25% atau 20% untuk kelas 3. Artinya gini, lu boleh dong bisnis di negara ini, tapi punya juga kontribusi lu untuk negara. 20%, 25% harus kelas 3 itu. Untuk KIS. Ini jangan Jokowi bagi KIS-KISnya nggak laku di rumah sakit. Itu kan sama nyoreng mukanya Pak Presiden. Bagi KIS, tahu-tahu KIS di rumah sakit, Bu, kelas 3 penuh Bu, adanya kelas 1. Kenapa? Kelas 1-nya kosong, supaya bayar dulu. Namanya rakyat, biarin deh suster anak saya di kelas 1, udah KIS-nya dikantongin, nggak laku kan? Dia telepon temennya, utang dong anak saya dirawat di kelas 1. Untuk apa KIS? Ini PR kita, tanggung jawab. Itu dewasnya gimana? Ini harus kita awasi, dan ini kebobolan di mana-mana pasti terjadi. Karena revolusi mental buat kita semua, dokternya kayak perawatnya kayak orang rumah sakitnya kayak BPJS ya semua salah. Saya itu pernah berhayal mau mimpi mau tidur itu. Mimpi saya ke depan itu bagaimana ya suatu saat tidak boleh satu orang pun yang tertolak dari rumah sakit. Karena Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 mengatakan negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat. Artinya tidak boleh satu pun yang tidak terlayani. Kalau masih ada orang yang tidak bisa mengakses kesehatan, artinya kita masih gagal semua ini. Jangan dianggap kita berhasil. Menteri Kesehatannya kayak, DPR-nya kayak, ketua komisinya kayak, semua gagal. Jangan bilang hebat, enggak. Sama semuanya, jangan tepak dada. Masih ada di sekitar kita yang nangis. Bayi tidak bisa pulang di Bekasi karena ditahan rumah sakit. Bayangin. Soal itu Pak, yang punya
Terus nggak apa-apa kan dia nggak pakai. Pasti dia pakai dong Jasindo. Makanya udah nggak usah data. Jadi usul konkret saya, sudah Menteri Kesehatan, usul pada Pak Jokowi, kan sama-sama UGM. Belum ada presiden dari UPI. Kalau UGM kan, kalau saya pasti berani ngomong gitu presiden. Pak Presiden, ini kan BPJS ini, kalau saya bisa bilang Mas Presiden gitu kan. BPJS ini kan produk unggulan pemerintah Jokowi. Saya usul khusus rapat kabinet tentang BPJS. Menteri Keuangan, tapi jangan Sri Mulyani terus yang nyocor mulutnya. Menteri Kesehatan yang jadi leading sektor di situ. Itu tukang bayar aja, tapi kebijakan kesehatan leading sektornya Menteri Kesehatan di situ. Itu tukang bayar. Ya kan? Di situ ngomong tentang BPJS. Karena ini carut-marutnya bukan persoalan terus nanti. Pemerintah kan sudah bayarin yang miskin sekian, miskin itu versi siapa? Tadi dibilang Ubin, ada TV, kan termasuk kategori tidak miskin. Orang itu TV dari mertuanya. Ubin dia suruh nempatin rumah mantunya. Tukang surveinya salah. Rumahnya gedung ada motor, motornya kado. Salah itu surveinya. Makanya nggak bisa patungan itu survei itu salah terus Pak. Pokoknya setiap warga negara rambutnya hitam. Makanya jangan suka dibule-bule ini ketua itu. Enggak, takut saya, takut dianggapnya tidak bukan warga negara asli gitu. Warga negara asli itu kan hitam. Kalau Uban ini kan lambang tua. Takut saya begitu dia bukan warga negara Indonesia. Semua punya hak sehat yang sama di mana seluruh Indonesia. Baru persoalan vaskesnya. Tadi kenapa saya kemarin usul supaya itu diperbarui dari 2005-2015. Saya berharap banyak nih sama Dokter Terawan. Saya sebenarnya mengikuti kisahnya apa. Jadi jangan DSA di sana, di sini kita DSA. Ya kan? Cuci otak kita semua. Kita masing-masing. Saya juga bisa cuci otak Anda bisa cuci otak saya, semua kita sama. Jadi begitu. Jadi kita kembali kepada historinya, gotong royong kita yang benar. Ya ada jangan iklan gitu lagi dah. Kalau Pak Abidin itu kan tukang bicara Pancasila di mana-mana, Pancasila. Sesuaikah kita sekarang Pancasila BPJS ini? Kan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesehatan yang berkeadilan. Kalau masih ada orang tertolak itu belum adil kesehatan dari sisi satu aja sila yang kelima. Belum kalau ditarik yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab apa biadab nih kalau ada bayi masih disandra sama rumah sakit. Jangan masih beradab atau biadab. Nah, Pancasila diomong di mana-mana, anggota DPR mau dilantik di Lemhanas dulu Pancasila mau sebatas makalah ngomong Pancasila sampai muak saya dulu. Ya kan? Nah itu sesuai Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit juga ada bahwa RSUD itu tidak boleh dijadikan sumber PAD loh, hati-hati. Nah, Pak Bupati ini ada mantan-mantan wali kota, Pak Bupati nggak boleh. Hasilnya itu untuk meningkatkan fasilitas kesehatan. Kadang-kadang bupati-bupati kita juga nakal. Ya kan? Kalau mau kampanye pilkada, nanti kesehatan gratis, giliran udah jadi. Nah, nggak ada anggaran dari untuk ini. Nah, nggak sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan. Oh, sumpah Hipokrates sekali-sekali Saudara Menteri datengin fakultas kedokteran, kumpulin dokter-dokter umum, dokter spesialis. Ini karena egonya dokter spesialis juga monyol, nggak memberikan kesempatan adik-adiknya muncul. Kumpulkan, disentuh Hipokratesnya itu. Saya bilang sama anak saya, ketika kamu mau jadi dokter yang dibuat praktek, emang ada operasi VIP? Nggak ada kan? Kelas 3 semua yang colok-colok vaginanya itu. Tapi udah dokter, nggak ada yang mau lagi. Tuse, yang dirasain apa? Anget katanya ya. Kayak dulu kan waktu masih itu tuse, apa yang dirasakan anget atau pembukaan berapa itu. Mana ada yang kelas VIP? Tapi giliran udah dokter, datangin BPJS kelas 3, sakit apa Bu? Diskriminasi semua. Iya kan? Tapi kalau yang datang yang VIP, selamat siang Ibu, sakit apa? Buka bajunya. Aduh senyumnya bagus banget udah pokoknya. Makanya saya pernah mengidekan rumah sakit tanpa kelas, tapi nggak dikasih izin. Istilah sosialis, komunis, apalah, nggak tahu lah. Padahal itu yang benar sesuai Pancasila. Tapi kan nggak dapat izin. Gimana? Nah jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kapan-kapan kita bisa diskusi panjang lebar dengan persoalan kesehatan. Melotok saya. Cuman nasibnya aja nggak bagus saya. Jadi menteri. Loh, staf saya udah di belakang Dokter Terawan tuh, Budi Harno, Dokter Bayu dulu yang bantuin saya. Coba semua Mbak Ani ini dulu semua kan Dokter Oscar ini semua masih ekselon berapa?
di sini aja, malah dulu di situ, sekarang di sini. Itulah politik ya. 10 tahun. Itu politik. Jadi malu aja kalau saya menuangkan undang-undang, karena mimpiku belum sampai. Saya mimpinya tidak boleh ada orang tertolak dari rumah sakit satu pun. Itu baru negara Pancasila. Kalau belum, jangan tepak diri ngomong Pancasila, Abidin Fikri di mana-mana. Kalau masih ada orang tertolak dari rumah sakit, belum sesuai dengan sila kedua dan sila kelima. Itu dari saya. Terima kasih pimpinan. Sekian.